Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas lagi. Langsung saja ke saham pertama, Medco yang ditutup di 1245 terkoreksi 1,19%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Medco akumulasi. Medco saat ini belum kemana-mana, cuman kalau dilihat harga oil juga sideways, belum kemana-mana juga. Jadi gimana untuk Medco? Selama nggak jebol 1200 aman-aman aja, jangan takut. Kita lihat minggu depan lah ya. Cuman ya kalau dia masih sideways, sabar-sabar tunggu. Kalau Bapak Ibu yakin Medco ini naik, ya sabar tunggu. Tinggal buat plan. Misalnya yang disclaimer nggak harus seperti ini. Nah ya kembali ke masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau mau cut loss di 1180 berarti berapa tuh? Dari sekarang 5%. Rewardnya 2 kali lipatnya, 1350 1400. Udah gitu aja. Simple kan? Tinggal tunggu, sabar, jangan pakai margin. Kenapa? Takutnya 4 hari Medco nggak kemana-mana, malah harus port sell kalau nggak ada dana untuk top up. Ya kalau port sell-nya sesuai harga beli atau cuma 1%, kalau 2%, 3% turun plus bunga kan lumayan juga tuh cut loss-nya, port sell-nya. Itu ya. Jadi Medco saat ini kalau saya lihat sih lebih cenderung ke atas. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya itu koreksi biasa. Selesai seharusnya koreksi. Kenapa? Dulu itu loh 1200 tuh resisten kuat. Ini palingan dia retest habis itu siap-siap bangkit. Cuman nggak muluk-muluk harus ke 1500 ya. Ya kalau dikasih 1350 1400 sudah cukup aman lah Medco. Itu lanjut Elsa yang ditutup di 464 terkoreksi 0,42%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Elsa di distribusi. Elsa ini saya lihat time frame weekly ya 3 minggu beruntun koreksi volume kecil. Nah itu seharusnya menarik, apalagi candlenya itu bisa dibilang doji atau hammer terbalik, nggak masalah. Dia lagi setis, bagusnya memang tembus 480. Tapi kalau mau beli sekarang 2% buang, jual aja. Turun 2% jual aja. Kalau menurut saya, tapi kalau Bapak Ibu mau hot ya 440 support kuatnya Elsa saat ini. Pokoknya minggu depan kalau dia sudah bergerak di atas, gak perlu 480, di atas 476 aja udah bagus. Kita lihat ya. Pokoknya hijau minggu depan. Coba tanggal 3 Juli itu sampai berapa? 474 kan? Nah kalau dia 476, 478 tuh udah sinyal bagus lah. Udah pasti 70% ke atas. Mau beli buy on breakout silakan, mau beli di support juga silakan. Yang penting itu harga berapapun beli Bapak Ibu itu, bagaimana respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai analisa, nggak sesuai harapan itu. Mau hot kah? Mau average down kah? Atau mau cut loss? 3 itu aja pilihan. Itu pilihan pasti ya. Jadi itu pilihan pasti, pilih salah satu. Jadi itu aja dulu untuk Elsa saat ini. Menarik kalau minggu depan di atas 47 ya. 478 lah, 476. Lanjut. Pegas yang ditutup di 1605 menguat 0,62%. Asing net buy. Ada bekas Pegas akumulasi. Pegas kita lihat minggu depan dulu. Kita lihat Senin besok. Kalau dia sudah di atas 1650 itu menarik. Harusnya bangkit. Harusnya loh. Tapi jangan muluk-muluk juga harus nutup gap langsung. Kalau dari 1650 itu ditarik sampai 1750, 5%, 6% itu kan lumayan. Beli sekarang boleh nggak curi start dulu? Kan lumayan tuh. 3%-an naiknya. Silahkan. Kalau mau pakai stop loss, pakai aja nih ini. Ini kan sering disentuh nih. Rejection 1570. Udahlah. Ini bisa jadikan support minor. Gimana kalau dia jebol terus naik lagi? Kembali pertanyaan itu nggak usah Bapak Ibu tanya. Tanya ke Bapak Ibu sendiri, mau hot kah, mau cut loss kah? Saya dulu cut loss, tapi ternyata naik. Hot. Kalau hot dibawa turun, gimana respon Bapak Ibu? Itu aja. Berarti pusing dong di market nih, nggak ada yang pasti. Habis jebol bisa naik, kalau di hot jebol malah terus turun. Ya seperti itu market. Gimana solusinya? Punya sistem trading. Gimana cara buat sistem trading? Terus belajar trial dan error. Buat plan, buat area buy, area stop loss, area TP. Ya setahun 2 tahun lah Bapak Ibu konsisten aja. Kan pasti itu 1 tahun 2 tahun tuh pasti akan menemukan 2 kali market bearish, 2 kali market bullish. Nah di situ Bapak Ibu nanti pelajari. Tapi tetap saja psikologis Bapak Ibu itu yang musuh terakhir Bapak Ibu. Bukan market musuh terakhir.
Bukan market musuh Bapak Ibu, diri Bapak Ibu sendiri. Itu muncul harapan melihat loss-nya besar, rupiahnya besar. Mungkin 2 tahun ke depan Bapak Ibu bisa tuh, wah, udah bagus nih, bisa konsisten walaupun ada rugi-rugi tapi kecil, masih bisa profit. Walaupun sebulan saya rugi, bulan depannya bisa ketutup untung nih, seperti itu. Atau konsisten setiap bulan walaupun tipis. Nah, Bapak Ibu yakin seperti itu dan langsung keep dana baru. Apalagi uang panas, pinjam modal atau pinjam apalah. Ya, dengan jaminan, di situ Bapak Ibu akan keganggu lagi karena ada beban pinjaman. Atau kalaupun Bapak Ibu chip dana dari tabungan yang Bapak Ibu awalnya simpan, Bapak Ibu masukkan karena yakin, wah, saya sudah bisa melewati 2 fase bullish, 2 fase bearish, saya masukkan lagi misalnya gitu, lebih besar 2 kali 3 kali lipatnya. Di situ psikologis Bapak Ibu akan kena lagi, akan mengganggu lagi. Kenapa? Nominal uangnya lebih besar. Melihat persentasenya, ya persentasenya seperti itu aja. Cut loss 3% sama aja. Tapi nilai rupiahnya yang Bapak Ibu lihat, itu pasti mengganggu. Saya sudah mengalami. Dan sekarang pun masih terus belajar. Kenapa? Yaitu psikologis Bapak Ibu, diri Bapak Ibu sendiri itu akan Bapak Ibu lawan setiap hari. Semakin meningkatnya uang yang Bapak Ibu tradingkan atau investasi itu ya. Jadi itu aja ya untuk Pegas. Kalau pandangan saya sih rebound tetap ke atas, risknya kecil tuh 2,5% cut loss saja kalau gagal menurut saya, disclaimer ya. Itu untuk Pegas. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 1405 terkoreksi 2,43%. Asing net sell kalau dilihat dari broker semuanya PGO akumulasi tipis. PGO aman, hijau, kecil kemungkinan kalau jebol 1385 tuh. Risknya 2% aja. Kalau besok koreksi Senin udahlah gagal, 2% aja koreksi buang. Tapi disclaimer ya, apakah menunggu closing market atau pas market berjalan? Kenapa? Bisa aja turun habis itu naik ya. Ya kembali ke masing-masing lah. Karena kita nggak ada yang pasti nih market nih. Itu untuk PGO kalau pandangan saya sih bertahan di atas resisten, sekarang jadi support ya. Di grup Bornet Trader udah profit. Itu aja dulu untuk PGO. Kita lihat minggu depan. Pokoknya hijau menarik. MDKA yang ditutup di 2070 terkoreksi 0,95%. Asing net buy. Kalau broker semuanya MDKA di distribusi. MDKA bagus, di atas 2000 aman. Pokoknya ingat minggu depan kalau jebol 2000 gagal udah. Cut loss-nya berapa? Lumayan dalam, 4,5%, 5%. Target reward ke berapa? 2200, minimal 2200, 2250. MDKA. Lanjut MBMA yang ditutup di 468 menguat 3,08%. Asing net buy. Kalau broker semuanya MBMA sedikit ada distribusi tapi tipis. MBMA bagus, arah atas nggak? Iya, jelas. Supportnya berapa? Tetap pakai 440. Target perubahan praksi harga 500 seminggu ke depan. Mudah-mudahan sampai, apalagi volume besar dan dia membentuk higher high, MACD mulai menyempit arah atas. Weekly-nya bagus, volume juga bagus, 3 kali lipat volume minggu sebelumnya. Dan candlenya nih Morningstar sempurna, harusnya naik. Cuman kalau beli harga sekarang, ya kita nggak tahu, namanya market kan nggak ada yang pasti. Supportnya pakai 440. Yap, nggak cut loss lumayan dalam, 7%-an. Target 500. Perubahan praksi harga potensi disentuh. Disclaimer, analisa kembali. Untuk MBMA lanjut BRPT yang ditutup di 1550 menguat 0,64%. Asik net buy. Kalau broker semuanya BRPT akumulasi. BRPT, waduh, ini bisa jadi bilang pulse breakout gak? Iya, cuman kita nggak tahu, tiba-tiba Senin balik lagi ya bagus. Kalau Senin balik lagi bagus, tapi kalau Bapak Ibu yang sudah TP dan dia rebound dan menyesal, ya itulah market. Jangan menyesal, hidup nih nggak usah menyesal. Yang sudah terjadi terjadilah. Kenapa? Karena penyesalan nggak bisa merubah. Bapak Ibu bisa rubah tuh. Yang cut loss Bapak Ibu tuh ya sudah terjadi, nggak bisa diedit atau diubah-ubah lagi. Bapak Ibu hanya bisa melihat ke depan bagaimana cara mengembalikannya dengan trading plan, sistem trading yang Bapak Ibu buat. Jangan membalas, pengennya cepat mengganti. Karena kalau emosi tetap kacau. Saya sudah mengalaminya ya. Dan ya masih berjuang dengan psikologi sendiri-sendiri itu seumur, ya bisa bilang seumur hidup Bapak Ibu trading atau investasi. Itu musuh Bapak Ibu tuh bukan market, tapi diri Bapak Ibu sendiri. Mari lagi saya ulang. Ya.
Jadi gimana untuk BRPT? Kita lihat minggu depan, harusnya kalau memang mau bagus, Senin Selasa sudah di atas 1600 atau seminggu ke depan di atas 1600 lagi, balik ke atas 1600 bagus. Target 1800 BRPT. Lanjut, brand yang ditutup dengan 5700 terkoreksi 0,86%. Asing net. Kalau bukan resminya brand di distribusi. Brand belum menarik. Kalau belum tembus 5000 berapa? 850, 5850. Tunggu di atas. Nah, candle brand ini kan bisa dibilang candle 3 black row ya, yang berpotensi membentuk satu candle bullish angle pink atau candle solid hijau. Kita lihat, tembus 5800 bagus. Potensi besar minggu kemarin swing low dan minggu sebelumnya, dan naik target 6000 sampai 6000 berapa nih? 6150 ya. Kita lihat, mudah-mudahan bangkit. Kalau mau beli sekarang boleh nggak? Atau pas lagi, silahkan juga. Bagaimana Bapak Ibu kalau mau stop lossnya di mana? Gitu aja, nggak masalah sebenarnya. Nggak harus beli pas tembus 5850. Beli sekarang boleh, beli di bawah pun nawar. Saya nggak yakin naik, saya yakinnya potensi masih turun, saya nunggu di 5000. Boleh, nggak salah. Tinggal kita lihat respon market yang mana yang bener pergerakannya akhirnya kan. Itu. Jadi itu aja dulu untuk brand. Lanjut, Antam yang ditutup di harga 3000 terkoreksi 3,84%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Antam di distribusi. Antam masih sideways, masih aman selama nggak jebol 2900, kecuali jebol. Tapi kalau melihat ISG yang arah-arah atas, kemungkinan besar Antam seminggu ke depan masih sideways, kecuali ISG tiba-tiba turun koreksi dalam. Nah, Antam juga jebol. Ingat Antam berapa? 2900. Jangan jebol. Tapi pandangan Bornet Trader, kemungkinan besar seminggu ke depan Antam masih akan sideways. Jadi kalau ada peluang sideways, ini baru potensi dan peluang ya, belum pasti. Kalau ada peluang sideways ya kita nawar bawah dekat-dekat 2900. Itu aja. Naik ke 3100, 3200 atau naik 3% sampai 5%, bungkus dulu. Jangan berharap lebih dulu ya saat ini. Jadi itu aja dulu untuk Antam. Lanjut, Inco yang ditutup di harga 3560, menguat 3,18%. Asing net sell. Kalian buka resmi Inco akumulasi tipis. Inco bagus, target ke atas, apalagi volume besar dan membentuk higher high. Arah selanjutnya berapa? Resistennya sekitaran 3650. Setelah itu ya 3800, 3900. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Supportnya berapa dipakai? 3400. Silahkan kalau Bapak Ibu tertarik. Lebih menarik daripada Antam menurut saya saat ini Inco. Kenapa? Inco baru ngangkat dan berpotensi besar kalau melihat time frame weekly-nya. Ini swing low. 2 minggu, 3 minggu kemarin tuh swing low. Dan ada candle morning star. MACD golden cross. Nih MACD golden cross arah atas. Ya, menarik lah. Kalau menurut saya menarik untuk Inco. Ya, itu aja untuk Inco. Lanjut, TINS yang ditutup di 1020 terkoreksi 1,44%. Asing net sell. Kalau di box resminya TINS akumulasi tipis. TINS coba hapus dulu. Ini kita lihat time frame weekly, candlenya hammer terbalik. Selama nggak jebol 1000 sih nggak masalah. Toleransinya berapa? Pakai low-nya 2 minggu lalu tuh 985. Nah, jangan jebol itulah. 980 lah, jangan jebol. Jadi cut loss-nya berapa? Sekitar 4%. Reward-nya ke berapa? Target ke 1100. Itu kalau melihat minimal ya 1100 melihat time frame weekly-nya. Nah, ini lagi sideways. Mudah-mudahan ke atas lah. Pokoknya ISG rebound, nutup gap dividen ini ada peluang. TINS, kita lihat ya. Support ya jangan jebol 980 lah. Berarti 975. Dari sekarang 45 poin. Berarti 4,5% lah. TINS. Itu. Lanjut, Akra yang ditutup dengan 1190, menguat 0,84%. Asing net buy. Kalian box resminya Akra akumulasi tipis. Akra harga oil masih tertekan. Akra belum naik. Yang penting Akra nggak jebol berapa? 1150. Kalau dia tembus 1200 minggu depan, gas. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya nih kalau dihapus. Doji, ya Allah, volumenya makin kecil ya. Tapi doji bagus lah. Pokoknya jangan jebol berapa? Jangan jebol 1150. Akra. Lanjut, ESA yang ditutup dengan 575 terkoreksi 2,54%. Asing net sell. Kalau bukan resminya ESA di distribusi. ESA time frame weekly-nya doji nggak menarik. Candlenya sepi banget ya. Oh, seperti ini kemungkinan besar ya. Walau minggu kemarin tuh sepi. Karena ya tadi banyak uang tuh mandek atau nggak gerak IPO. Nah, kalau sudah rilis IPO saham yang
minggu depan tanggal 7, 8, 9, 10. Nah, itu baru mungkin rame lagi market ya. Jadi saat ini ESA belum menarik. Lagi sideways. Kalau sideways seperti ini gimana cara belinya? Beli dekat-dekat support di berapa ya? 565 sampai 550 ESA. Itu aja dulu ya. Nawar bawah aja kalau mau ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup DG 665 menguat 1,52% asing. Net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya NCKL akumulasi. NCKL aman. Arah kemana? Ke atas. Gap aja nggak ada ngaruh kan? Gap dividen maksudnya. Dividennya 5% ya. 4,5%, 5%. Nggak ada. Gap turun langsung tutup hijau. Jadi cenderung kemana? Ke atas lah. Target berapa? Kalau memang ISG bullish di Juli, target 740. Minimal 10% dapat di NCKL. Tapi kembali lagi ini disclaimer untuk NCKL. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.